Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Trianggraini. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 3 di Universitas Yarsi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengolah data primer yang berupa kuesioner di SPSS versi 22. Pengolahan ini mencakup uji validasi dan uji reliabilitas. Selamat menyaksikan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya, baik itu dengan wawancara maupun dengan menyebarkan kuesioner. Untuk mengolah data primer di aplikasi SPSS, kita memerlukan beberapa uji. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, lalu dilanjut dengan uji kualitas data atau uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilanjut dengan uji asumsi klasik, lalu uji regresi linear berganda. Selanjutnya uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, dan yang terakhir uji koefisien determinasi. Namun dalam video kali ini kita akan membahas hanya untuk tahap statistik deskriptif dan juga uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Namun karena statistik deskriptif sudah dijelaskan di video sebelumnya, maka kita langsung aja ke uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan dan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada beberapa syaratnya. Jika mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data yang diperoleh itu valid. Sedangkan jika mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data yang diperoleh itu tidak valid. Dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya pernyataan yaitu jika R positif serta R-nya itu lebih dari sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Tetapi jika R tidak positif serta R kurang dari sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut tidak valid. Lalu selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat Cronbach-Alpha. Instrumen yang reliable berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula. Variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,6. Di sini ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu instrumen yang reliable belum tentu valid, dan juga instrumen yang valid belum tentu reliable. Sehingga reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Di sini sudah ada contohnya untuk video kita kali ini, yaitu seorang mahasiswa menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data yang dia perlukan. Dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum. Nah, di sini mahasiswanya itu menggunakan 3 variabel. Yang pertama kemandirian belajar, yang kedua motivasi berprestasi, dan yang ketiga prestasi praktikum. Dan di dalam kuesionernya juga pasti ada range untuk standarnya, yaitu mahasiswanya itu menggunakan 1-5. 1 itu untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Kita langsung aja buka aplikasi SPSS-nya. Di sini kita udah buka aplikasi SPSS-nya, lalu langsung aja kita buka file yang mau kita olah. Kita ganti formatnya, lalu kita klik open. Klik OK. Dan datanya langsung keluar. Di sini kita bisa lihat di sini ada name, gender, kelas, dan juga
variabel-variabelnya. Kita pindah ke variable view. Di sini gender dan kelas dia type-nya itu string karena di data view itu dia diisi sama huruf. Sedangkan yang numerik ini dia diisi sama angka-angka gitu. Nah, dia di sini ada variabel B, terus ada variabel M, dan juga ada variabel W. Di sini variabel B01 sampai B06 dia itu merujuk ke variabel kemandirian belajar. Sedangkan untuk yang M01 sampai M05 dia merujuk ke variabel motivasi belajar. Lalu yang W01 sampai W07 dia merujuk ke variabel prestasi praktikum. Seperti itu. Dan untuk desimalnya di sini kita bisa nolin semua dulu. Nah, udah di nolin semua. Lalu kita bisa lihat di sini values. Untuk kolom values di sini dia masih kosong semua kan. Tapi untuk yang variabel B, M, dan W dia tuh harus diisi sama value-nya gitu. Value-nya mesti ditambahin soalnya kan untuk variabel dia ada angka-angka dari 1 sampai 5 yang punya maknanya masing-masing. Contohnya kayak 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju seperti yang udah dibacakan tadi. Jadi kita harus tambahin di kolom values-nya. Kita bisa langsung klik titik 3, kita ketik 1, dia itu untuk sangat tidak setuju. Kita add, lalu 2 untuk yang tidak setuju. 3 untuk yang netral. 4 dia untuk yang setuju. 5 untuk yang sangat setuju. Dari 1 sampai 5 udah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan baru B1 aja, jadi di sini kita copy, lalu kita paste ke semuanya. Jadi dari B1 sampai W07 udah punya values-nya semua. Nah, langkah pertama buat ngolah data primer yaitu statistik deskriptif. Nah, kita bisa langsung klik menu Analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu frequencies. Lalu di sini kita pindahin sesuai sama kebutuhan kalian aja. Kalian mau ngolah data yang mana? Aku pribadi pilih yang gender, kelas, terus B01, terus M01, dan juga W01. Kita langsung klik aja tanda panahnya. Udah pindah, lalu kita pilih yang statistik dulu. Di sini kita bisa centrang-centrangin yang mana sih yang kita butuhin. Dan di sini aku pilih mean, median, modus, sama sum atau jumlah. Terus juga standard deviation, variance, nilai minimum, dan juga nilai maksimum. Kalau misalkan udah sekiranya, kita klik continue. Lalu langsung klik OK aja. Nah, di sini udah langsung keluar frekuensinya dari data yang kita olah. Di sini udah langsung kelihatan total sampelnya di sini ada 171 dan di sini udah ada rata-ratanya dari masing-masing variabel. Ada rata-rata, ada median, ada modus, dan juga lain-lainnya. Lalu di sini kita bisa lihat ada frekuensi gender, kelas, B01, M01, dan juga W01. Di sini untuk gender dia dipisah-pisahin laki-laki perempuan bisa kelihatan 109 orang dan juga perempuan itu 62 orang.
dan presentasinya segini. Dan juga di tabel bagian kelas di sini akuntansi A, B, dan C juga kelihatan jumlahnya. A ada 64, B ada 71, dan C ada 36, dan presentasinya sekian. Juga seperti di atas-atasnya, B01, M01, dan juga W01. Di sini bisa kita lihat untuk contohnya di tabel M01. Di sini dia udah dipisah-pisah antara yang milih sangat tidak setuju, netral setuju, dan sangat setuju. Jadi bisa kita lihat di sini yang paling banyak dipilih itu yang setuju. Ada 58 orang yang pilih setuju. Misalkan pertanyaannya itu, apakah saya langsung mempraktikkan langkah-langkah yang sedang diberikan dosen agar tidak tertinggal materi yang dipelajari? Nah, rata-rata orang pada milih yang setuju ini. Ada 58 orang yang milih setuju. Berarti emang muridnya itu melakukan apa yang dipraktikkan dosen supaya tidak tertinggal dan mereka pada setuju. Di sini bisa terlihat kalau mereka setuju. Dan untuk yang ini kebanyakan mereka netral. Sedangkan untuk yang B01 di sini dia banyak juga yang setuju. Ada 70 orang yang milih setuju. Nah, yang statistik deskriptif segini dulu. Kita balik lagi ke data sini. Tadi kita udah melakukan tahap statistik deskriptif, dan yang selanjutnya kita melakukan uji kualitas data, yaitu uji reliabilitas dan juga uji validitas. Tapi sebelum kita melakukan kedua uji tersebut, kita harus menjumlahkan masing-masing dari variabelnya. Sebenarnya kita bisa menjumlahkan di Excel, cuman karena di sini belum kita jumlahin, jadi kita jumlahin aja sekalian di SPSS-nya. Di sini kita bisa langsung klik transform, compute variable. Di sini kita tulis total B. Di sini kita tambahin dulu yang variabel B-nya. Dari B1 ditambah B02 ditambah B03 ditambah B04 ditambah B05 dan ditambah B06. Jika udah, kita klik OK. Kita balik lagi dan lakuin hal yang berulang lagi, transform, compute variable. Ininya kita hapus dulu. Targetnya kita ganti menjadi total M. Dan kita jumlahin yang variabel M-nya. M01 ditambah M02 ditambah M03 ditambah M04 ditambah M05. Udah, terus kita klik OK. Balik lagi ke data yang tadi, kita lakuin lagi transform, compute variable. Ininya kita hapus dulu. Ininya kita ganti menjadi total W. Kita jumlahin yang W01 tambah W02 tambah W03 tambah W04 W05 W06 W07. Sudah, lalu kita klik OK. Nah, tiga-tiganya sudah ditotalkan dan kita bisa lihat perubahannya di sini. Di kolom paling ujung, dia udah nambah 3 kolom baru, yaitu total B, total M, dan juga total W. Kita ke variabel view-nya, di sini kita nolkan aja desimalnya. Nah, jika udah ada totalnya, ada total masing-masing dari variabel, kita bisa langsung melakukan uji reliabilitas dan juga validitas. Kita langsung klik menu Analyze, Scale, pilih Reliability Analysis. Nah, di sini kita pindahin dulu yang variabel B-nya, B1 sampai B6. Kita pindahin, lalu kita klik statistik. Kita
Kalian bisa pilih item, scale, ataupun scale if item delete. Di sini aku pilih yang scale if item delete. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita baca tabelnya nanti dulu, kita balik lagi ke data, dan juga kita lakuin hal yang sama untuk variabel yang selanjutnya. Kita pilih scale, lalu reliability analysis. Variabel B-nya kita pindahin ke tempat semula dulu, lalu kita pindahin yang variabel M-nya. M1 sampai M5 kita pindahin, lalu pilih statistik, dan juga centang yang scale if item delete. Lalu klik OK. Kita balik lagi ke datanya, lalu kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, dan juga ini kita balikin lagi. Lalu kita pindahin yang variable B. Statistiknya, Scale if item delete-nya di checklist, lalu continue, kita klik OK. Nah, tiga-tiganya udah selesai. Dan kita lihat dari yang variabel B dulu. Ini. Di sini kelihatan case processing summary-nya di sini dia ada 171 sampel. Dan juga ada tabel selanjutnya yaitu reliability statistik. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, untuk uji reliabilitas kita itu menggunakan Crunchbase Alpha, di mana kalau misalkan dia itu lebih dari 0,6 berarti instrumennya itu dia reliable. Dan juga kita bisa dilihat di sini Crunchbase Alpha-nya itu dia ada 0,767 yang dimana dia itu lebih besar daripada 0,6 yang berarti menandakan bahwa variabelnya dia ini reliable seperti itu. Dan juga di tabel selanjutnya ada item total statistik. Nah, tadi kan udah dibacain kalau misalkan instrumen yang reliable belum tentu dia valid. Sedangkan untuk instrumen yang valid belum tentu juga dia reliable seperti itu. Nah, kan kita udah tahu nih kalau misalkan variabel B-nya itu dia udah reliable, tapi kita belum tahu variabelnya itu dia valid atau enggak. Nah, kita perlu uji validitas. Nah, kita bisa lihat tabelnya di sini, corrected item total correlation. Nah, seperti yang dibilang di awal, kalau misalkan uji validitas itu, dia mengukur nilai yang ada di pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi, di sini kita pakai tabel corrected item total correlation. Di sini kita bisa lihat dia ini ada 0,6, 0,6, 0,4 dan juga sampai di sini 0,5. Kalau misalkan tadi kita lihat uji validitas itu untuk dasar pengambilan keputusannya dia itu kalau misalkan nilai R-nya positif dan juga lebih besar dari sama dengan 0,3 maka variabelnya itu valid. Sedangkan kita lihat di sini dia itu nggak ada yang di bawah 0,3. Semuanya ini dia di atas 0,3 berarti yang menandakan bahwa pernyataan-pernyataan variabel B ini valid semua seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk uji reliabilitas untuk yang variabel B ini datanya itu udah reliable dan juga datanya udah valid. Seperti itu. Lalu kita pindah ke variabel selanjutnya itu variabel M. Variabel M ini untuk yang motivasi belajar. Bisa kita lihat juga di sini langsung Crunchbase alfanya dia ada 0,818 di mana dia lebih besar daripada 0,6. Berarti dia variabelnya itu reliable. Dan juga untuk uji validitasnya di sini dia ada 0,59, 0,7 sampai di sini 0,63. Dan di sini semuanya itu 55-nya dari M01 sampai M05 dia itu di atas 0,3 semua. Jadi dianggap bahwa variabel M ini
pernyataan-pernyataannya itu valid. Dan juga kesimpulannya di sini uji reliabilitas untuk variabel M, mereka itu datanya udah reliable dan juga udah valid. Seperti itu. Lalu untuk yang variabel selanjutnya, yang terakhir yang W, di sini W itu merujuk ke prestasi praktikum. Lalu di sini kita bisa lihat Cronbach alfanya 0,778. Dia juga di atas 0,6, berarti dia reliable. Terus juga di sini kolom corrected item total correlation untuk uji validitasnya di sini dia di atas 0,3 semua. Yang berarti menandakan bahwa pernyataan-pernyataan di variabel W dia itu dianggap valid. Jadi kesimpulannya untuk uji reliabilitas dan juga validitas untuk variabel W, pernyataan-pernyataannya itu reliable dan juga valid. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.